Sebelum kita mulai berbicara tentang apa yang membuat orang lain memberikan uang mereka, mari kita bicara secara singkat tentang apa itu konsep uang. Uang hanyalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem barter. Sistem barter membutuhkan dua orang yang ingin berdagang satu sama lain untuk memiliki barang yang tepat diinginkan satu sama lain pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ini rumit dan sulit untuk terjadi secara berulang. Uang menyelesaikan masalah ini dengan menjadi buku akuntan publik yang diadopsi komunitas untuk melacak kontribusi individu kepada komunitas. Dari sudut pandang pemilik bisnis atau karyawan, Anda mungkin menganggap uang sebagai jembatan yang menghubungkan barang atau jasa yang Anda berikan sekarang dengan barang dan jasa yang Anda pakai di masa depan. Uang adalah alat yang hebat, tetapi kita harus ingat 3 aturan pentingnya. Pertama, sebagai pembeli, uang hanya memiliki nilai jika orang yang ingin berdagang denganmu menghargai uang. Kedua, sebagai penjual, setelah Anda menjual barang atau jasamu, nilai uang yang Anda pegang tergantung pada siapa yang akan menjual barang atau jasa kepadamu di masa depan. Berapa banyak mereka menghargai uangmu pada masa itu adalah berapa banyak nilai yang disimpan uangmu. Ketiga, uang tidak memiliki nilai jika tidak ada orang yang melakukan jual beli, karena hanya manusia yang memiliki potensi untuk menghargai uang. Ini menunjukkan kunci utama untuk menjadi kaya adalah dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang dapat diandalkan dan jujur. Orang yang bukan hanya dengan siapa dapat berdagang dengan aman, tetapi juga membentuk hubungan jangka panjang dengannya. Penjelasan lengkap untuk konsep-konsep kunci ini dapat ditemukan di video saya sebelumnya yang akan saya sertakan pada link di bawah ini. Sekarang setelah kita mendapatkan dasar-dasarnya, mengapa orang memberimu uang? Barter memiliki persyaratan untuk kedua belah pihak dalam perdagangan untuk memiliki barang atau jasa yang diinginkan kedua belah pihak pada waktu dan lokasi yang tepat. Dengan uang, hanya orang yang menjual barang atau jasa perlu memenuhi waktu dan preferensi lokasi pelanggan yang membelinya. Dengan kata lain, sebagai penjual, Anda akan mendapatkan uang selama Anda tahu apa yang pelanggan inginkan, kapan mereka menginginkannya, dan di mana mereka menginginkannya. Anda dapat melihat bahwa waktu dan lokasi termasuk dalam perhitungan, karena itu adalah syarat penting untuk membuat kesepakatan. Berlawanan dengan kepercayaan yang beredar, kerja demi menjadi pekerja tidak mempunyai nilai. Ini dikarenakan pekerjaan itu sendiri tidak berarti bahwa orang akan bersedia membayar untuk itu. Contoh, jika Anda menggali lubang di tanah di mana tidak ada yang mau tanah tersebut digali, itu adalah kerja keras tentu saja, tapi tak ada yang mau, jadi kamu tidak akan dibayar. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial dari pekerjaan yang dilakukan adalah apa yang menghasilkan uang bagimu. Orang hanya bersedia membayar untuk mendapatkan barang atau jasa yang membawa nilai bagi kehidupan mereka. Contoh, mobilmu diparkir di luar rumahmu. Lalu seseorang berjalan melepas semua ban mobilmu tanpa izinmu. Kemudian dia berani memintamu membayarnya untuk mengembalikan banmu. Pelepas ban itu memang berhasil, tentu saja. Tapi bukan itu yang Anda inginkan. Maukah Anda membayarnya? Sekarang, bandingkan dengan Anda membawa mobilmu ke toko ban untuk mengganti banmu karena ulir pada ban tersebut sudah rusak. Anda akan dengan senang hati membayarnya karena itu yang Anda inginkan. Contoh lain adalah menusuk seseorang di leher adalah sebuah pekerjaan, tapi ada perbedaan besar antara seseorang ditusuk di leher secara tiba-tiba oleh seorang preman di gang yang gelap dibandingkan dengan seseorang yang membayar ahli bedah untuk melakukan operasi di lehernya untuk mengangkat tumor. Memiliki uang adalah validasi sosial bahwa Anda telah berkontribusi pada kehidupan pelangganmu dalam konteks masyarakat yang mengakui bentuk uang tersebut sebagai catatan publik tentang kontribusi individu kepada komunitas itu. Jadi, Anda dianggap telah memberikan kontribusi kerja untuk komunitas ini dengan memiliki bentuk uang yang diakui oleh komunitas tersebut. Dengan kata lain, uang yang Anda pegang adalah bukti kontribusimu kepada mereka. Ini juga berarti bahwa di masa depan Anda dapat menukar barang dan jasa dari setiap orang dari komunitas itu yang mengakui bentuk uang tersebut. Karena orang hanya bersedia membayar untuk barang atau jasa yang berharga bagi mereka. Ada 4 cara umum untuk mendekati hal ini. 1. Anda boleh mengetahui apa yang orang inginkan, lalu berusaha memberikan keinginan mereka. 2. Anda boleh memberikan edukasi pada pelanggan potensialmu tentang produk atau layananmu, supaya mereka menginginkan produk atau layananmu. 3. Anda boleh menumbuhkan minat yang Anda miliki, mengembangkan keterampilan dan kemampuan Anda. Kemudian temukan cara untuk berpendapatan dengan menjual barang-barang yang Anda buat atau layanan yang Anda berikan. 4. Anda juga boleh memikirkan kemana Anda ingin mengarahkan masyarakat. Kemudian dengan sengaja menjual barang atau jasa yang membimbing mereka menuju ke arah tersebut. Bagian yang ingin saya fokuskan pada video ini adalah pengembangan dirimu berdasarkan minatmu. Dalam diagram ini, saya telah memetakan realitas menjadi 3 bidang yang memiliki area yang tumpang tindih satu sama lain, yaitu gurun liar, realitas beradab, dan realitas virtual. Bayangkan rumahmu.
Tanahnya sekarang di masa lalu adalah hutan atau tanah tandus. Mungkin daerah itu penuh dengan binatang, serangga, dan penyakit berbahaya. Kemudian para perintis datang dan membersihkan tanah ini, kemudian membangun pertanian, jalan, jembatan, dan rumah. Hutan belantara liar dibangunkan dengan pengetahuan dan keahlian dalam fisika, biologi, kimia, teknik, dan lainnya. Kemudian, ketika komunikasi perlahan-lahan terbentuk, dimulailah kebutuhan akan perilaku tertib di antara orang-orang, kelompok-kelompok orang, dan bahkan orang luar. Untuk itu, kita membuat kontrak tertulis, sistem peradilan hukum, dan diplomasi dengan negara atau kelompok masyarakat lain. Selanjutnya, kita meningkatkan lingkungan peradaban dengan lingkungan virtual internet dan digitalisasi aset serta alat fisik. Ini membawa cara baru dalam pertukaran informasi, distribusi, dan interaktivitas antara orang-orang yang mengkatalisasi aktivitas semua lapisan peradaban. Ini adalah ringkasan yang sangat singkat dari masing-masing bidang ini, tetapi poin utama saya adalah bahwa setiap orang memiliki minat, keterampilan, kemampuan, dan bakat masing-masing dari ketiga bidang tersebut. Dan ini adalah kombinasi potensimu di masing-masing bidang ini yang membangun Anda menjadi kekuatan ekonomi yang unik. Saya menciptakan fenomena yang sudah saya amati ini, multipotensi. Dalam hal pengembangan individu, Anda harus menganggap dirimu sebagai petani yang diberi segenggam benih misterius dan beragam oleh Bapa yang pengasih, yang juga menunjuk Anda untuk mengolah bidang tanah di wilayah kekuasaannya. Tubuhmu adalah bidang tanah di mana Anda ditunjuk dan bedihnya adalah minat, kemampuan, dan bakat tersembunyi di dalam dirimu yang Anda butuhkan untuk menghabiskan seumur hidup untuk menemukan dan memelihara hasilnya secara penuh. Perjalananmu dimulai dengan menghabiskan waktu untuk menumbuhkan benih, kemudian memelihara dan menumbuhkannya, kemudian menemukan jenis buah apa yang dihasilkan pohon-pohon ini, dan akhirnya membagikan buah-buah itu ke seluruh dunia. Buahmu adalah barang dan jasa yang Anda hasilkan. Dan setelah buah dari pertanian Anda siap dijual ke publik, masyarakat mendapat manfaat dari kontribusimu. Perjalananmu menuju penguasaan ini benar-benar menyenangkan dan menarik karena Anda mengejar bidang-bidang yang Anda minati. Kombinasi unik minat dan kemampuanmu menyelesaikan teka-teki yang lengkap di masyarakat. Di tengah peluang yang bergulir, sementara sejarah terbentang di hadapan kita. Sangat menarik, bukan? Karena semakin banyak orang memperoleh kekuasaan yang semakin meningkat atas kemampuan mereka dan berkontribusi pada masyarakat, pada gilirannya menciptakan lebih banyak peluang bagi orang lain untuk mengerjakan penguasaannya masing-masing, yang memberi lebih banyak lagi kesempatan bagi orang-orang. Ini adalah reaksi berantai eksponensial. Contohnya adalah orang lain menciptakan internet, mikrofon, dan perangkat lunak pengeditan video, dan kombinasi dari semua ini memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda, sehingga Anda mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat. Tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki efek riak nyata pada orang lain. Pekerjaan yang kita lakukan berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Uang tidak ada artinya jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dibeli sejak awal. Oleh karena itu, barang berharga yang sebenarnya dalam masyarakat bukanlah uang. Barang berharga adalah barang dan jasa yang dibawa oleh orang-orang yang dapat diandalkan untuk berdagang satu sama lain, untuk saling melayani. Intinya, barang berharga yang sebenarnya adalah orang-orang yang dapat Anda andalkan untuk melayani dan dilayani. Dan berharap seiring berjalannya waktu interaksi timbal balik Anda diberikan pengetahuan timbal balik satu sama lain yang kemudian membentuk ikatan persahabatan yang bertahan dari segala cobaan dan penuh kemenangan ditopang oleh cinta sampai akhir zaman. Uang kertas selalu dicetak ke dalam peredaran. Berbeda dengan ini, orang-orang yang andal, terampil, dan termotivasi selalu langka. Inilah sebabnya mengapa upayamu untuk mengembangkan diri menjadi kekuatan ekonomi yang unik akan memberimu keuntungan besar dan hak istimewa dalam masyarakat yang saling diperkaya oleh kontribusimu dari segi keterampilan, bakat, dan kemampuan. Namun ada satu hal yang menghalangi gambar yang indah ini. Ini adalah kecenderungan gelap orang untuk mengeksploitasi dan mengorbankan orang lain. Dan tindakan ini menurunkan tingkat kepercayaan di masyarakat sehingga menyebabkan banyak masalah. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang sulit. Ini ditunjukkan oleh hutan belantara liar yang penuh dengan kematian, bahaya, dan penyakit. Untuk bertahan hidup, kita sama-sama menaklukkan lingkungan sebagai sebuah tim, atau ditundukkan oleh lingkungan, atau ditundukkan oleh satu sama lain. Sebuah populasi yang takut mati dan kehilangan kebebasan akan ditundukkan dan dikendalikan. Salah satu bukti dan gejala kebudakan kita pada realitas adalah keikatan identitas diri dan harga diri kita pada keahlian kita dan sarana kita untuk mencari nafkah.
Ini adalah pintu belakang di mana kita dapat dikendalikan dan dimanipulasi oleh faktor dan kekuatan eksternal. Ini merupakan tanda perbudakan karena jika sarana kita untuk hidup adalah identitas dan alasan kita untuk hidup, maka tidak ada alasan untuk tidak bermoral dan menyalahgunakan orang lain untuk memastikan sarana hidup kita. Kekacauan yang dibawa oleh tindakan orang yang mengetahui atau tidak mengetahui partisipasi diri dalam mengorbankan orang lain pasti menjadi alasan untuk tirani penaklukan manusia oleh manusia. Dan karena kekacauan adalah sarana yang digunakan para penganiaya untuk melegitimasi klaim mereka atas budak mereka, mereka tidak ada alasan untuk tidak membuat kekacauan untuk melebihi cengkeraman mereka pada kekuasaan. Lebih lagi, karena kita ditaklukkan dan diperbudak oleh bawahan kita dari segi kebajikan dan kemampuan kontribusi, ini memastikan bahwa kita diperbudak tidak hanya oleh manusia lain, tetapi juga oleh lingkungan kita. Kematian, penyakit, dan kehancuran biasa terjadi dalam situasi seperti ini. Tapi jangan takut, ada cara indah untuk menyelesaikan semuanya. Dalam setiap orang terdapat sebuah gelas sebagai sarana penampungan yang digunakan individu untuk melihat dengan tujuan untuk mendefinisikan yang baik dan yang jahat. Ini bisa jadi ajaran seorang filsuf yang tercerahkan, tulisan-tulisan buku yang cerdik, perintah seorang raja yang mulia, atau ini bisa jadi pengalaman dan trauma masa lalu. Kepatuhan dituntut dengan ancaman, hukuman seorang penganiaya, atau bisa jadi campuran yang mencampur aduk semua hal tersebut dan masih banyak lagi. Sama-sama berjuang untuk mendapatkan hak istimewa berada di kaca yang digunakan untuk mendefinisikan baik dan jahat. Hadirin sekalian, saya menemukannya. Sistem yang sempurna untuk menempati slot ini. Untuk menyelesaikan masalah manusia yang menjadikan manusia korban. Pertama-tama, kita harus mulai dengan menetapkan undang-undang untuk tujuan pemerintahan. Hukumnya banyak. Saya menghabiskan sekitar 2 tahun untuk mengkategorikannya agar lebih mudah dipenuhi. Saya akan mempostingnya di tautan di bawah. Namun masalah dengan hukum apapun ialah ini bergantung pada bahasa untuk menyampaikan artinya, dan bahasa dapat dimanipulasi untuk tujuan ketidakadilan dan penindasan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, pencipta alam semesta, Yahweh, memilih untuk menebus seluruh umat manusia dengan terlebih dahulu memulai dengan suku kecil, yaitu orang Yahudi. Dia menyelamatkan orang-orang Yahudi dengan kekuatan besar dan mujizat dari orang-orang Mesir yang memperbudak mereka. Kemudian Yahweh memerintah mereka untuk menaati Dia sebagai raja mereka. Dia memberi hukum Taurat sebagai rencana untuk membangun kerajaan yang tidak akan pernah jatuh jika ditaati dengan setia. Namun, bayangkan skor musik untuk sebuah lagu yang belum pernah didengar siapapun. Dapatkah seseorang memutar lagu tersebut dengan intonasi dan emosi yang sama persis seperti yang dimaksudkan oleh pencipta musik itu? Sekarang, mari bayangkan skor musik ini dikirim ke sekelompok orang yang tidak tahu cara membaca not balok. Bisakah kelompok orang yang bahkan tidak tahu cara membaca not musik ini memainkan lagu ini persis seperti yang dimaksudkan oleh penulis lagu? Beginilah keadaannya. Berkali-kali orang Yahudi gagal untuk mematuhi perintah-perintah Yahweh. Jadi mereka diperbudak lagi dan lagi oleh negara lain. Pertama Babilonian, kemudian Persia, akhirnya mereka diperintah oleh Romawi. Dan pada masa kekaisaran Romawi inilah, manusia sempurna yang tidak ternoda oleh kejahatan, Yesus, dikirim kepada orang-orang Yahudi untuk membebaskan mereka dari perbudakan mereka dengan mengajari mereka bagaimana mematuhi perintah Yahweh sepenuhnya. Yesus mengajari mereka bagaimana menaati perintah Yahweh, bukan hanya dengan mengajar dengan kata-kata, tapi Dia menjalankan perintah-perintah Yahweh untuk dilihat dan dialami semua orang. Namun para elit di antara orang-orang Yahudi yang ahli dalam hukum Taurat Yahweh menggunakan hukum Taurat untuk mencari alasan agar Yesus dieksekusi. Mereka melakukan ini karena mereka khawatir mereka akan kehilangan posisi dan kekuasaan mereka di masyarakat. Setelah Yesus dieksekusi sebagai bukti persetujuan Yahweh atas Yesus, Yesus dibangkitkan sebagai mujizat bagi kita semua. Untuk menunjukkan bahwa menyesuaikan diri kita dengan Yesus adalah keinginan Yahweh dari kita. Untuk kebaikan kita sendiri. Ketika kita dalam kepastian individu kita sendiri memahkotai Yesus sebagai raja pribadi kita dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, Dia kemudian menjadi sarana kita yang dengannya kita memahami prinsip-prinsip panduan di balik perintah-perintah Yahweh yang mendefinisikan baik dan jahat dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan cara ini, cinta kita untuk raja kita yang terkasih dihidupkan, mendirikan kerajaan surga di bumi. Kerajaan inilah yang akan bertahan selama-lamanya. Semua kekuatan dunia memiliki struktur hierarki di mana para elit selalu di atas. Orang-orang yang menjaga kuasa mereka di tengah, kemudian orang-orang lainnya didorong ke bawah untuk ditindas. Kerajaan Yesus berbeda karena Raja adalah hamba terbesar yang menumpahkan darahnya dan memberikan nyawanya untuk semua rakyatnya.
Yesus tidak perlu kroni untuk menjaga kuasanya, dan di antara orang-orang di kerajaannya, warga negara yang lebih kuat adalah pelayan warga negara yang lebih lemah. Ini kebalikan mutlak dari sistem hierarki piramida di dunia. Masalah politik seperti yang kita kenal diselesaikan dengan mekanisme ini. 2000 tahun yang lalu, Raja Yesus datang kepada kita, mewarisi kerajaannya, dibunuh, lalu dibangkitkan, dan meninggalkan kita dengan instruksi khusus untuk mengajar seluruh dunia jalannya melalui kata-kata dan perbuatan. Kemudian dia pergi dari dunia ini dan mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk menyempurnakan perintahnya yang mulia. Ini termasuk instruksi waspada untuk selalu mentaati segala perintahnya dan bersiap-siap setiap saat menerimanya, yang janji kembali secara tiba-tiba ke dunia ini untuk memberikan penghakiman kepada semua orang. Tidak ada yang seperti ini di dunia. Di permukaan ini tampaknya berlawanan dengan intuisi pada banyak tingkatan, tetapi ketika dipraktekkan, kita mendapatkan monarki di bumi, di mana raja pergi tetapi akan kembali tiba-tiba kapan saja. Kami dapat desentralisasi pada ruang fisik, tetapi sentralisasi langsung pada ruang tidak fisik, karena kami terhubung langsung dengan Raja kami melalui Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan yang mulia, tanpa memerlukan pihak ketiga sebagai birokrat atau pendeta. Jika setiap orang melakukan ini dengan sukarela, ini yang akan terjadi. 1. Politik seperti yang kita tahu tidak akan ada lagi, usang. 2. Pemerintah seperti yang kita tahu akan tidak ada lagi, usang. 3. Sistem hierarkis seperti yang kita tahu tidak akan ada lagi, usang. 4. Setiap orang akan berdamai satu sama lain karena mereka mengutamakan kesejahteraan orang lain, dan di dalamnya mereka diatur oleh hukum ilahi yang tertulis di hati mereka. 5. Dunia yang kita tahu tidak akan dikenali lagi, dan kemajuan di semua bidang kehidupan, teknologi, dan pengetahuan akan terus berlanjut. Di samping itu, tentu saja, para penganiaya jahat di dunia tidak akan diam diri, sementara kita mengikis intrik penindasan mereka dengan penyebaran kerajaan surga di seluruh muka bumi. Sebagai penyemangat, inilah yang Yesus katakan. Mereka akan menyerahkan kamu ke dalam siksaan dan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan kemudian banyak yang akan tersinggung, akan saling mengkhianati, dan akan saling membenci. Kemudian banyak nabi palsu akan muncul dan menipu banyak orang. Dan karena pelanggaran hukum akan berlimpah, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi dia yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan kabar baik kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian kepada semua bangsa. Dan kemudian kiamat akan datang. Ingat, sebuah populasi yang takut mati dan kehilangan kebebasan dapat dan akan ditaklukkan dan dikendalikan oleh si jahat. Dengan mengikuti Kristus, kita telah menerima perbudakan kita pada perintahnya untuk menyatakan kebajikannya dan menyebarkan kasihnya sampai ke ujung dunia. Dengan mengikuti Yesus, kita telah menerima kematian, kesengsaraan, dan penganiayaan karena melakukan hal yang benar, melakukan yang baik. Dengan cara ini, kebebasan dan kematian kami didedikasikan demi perjuangan cinta sejati yang abadi. Sebagai imbalan untuk ini, kita memenangi kehidupan. Kematian hanyalah tanda titik di mana kita memulai kalimat baru. Ingat kebangkitan Yesus, setiap orang akan mati pada suatu hari. Riwayat perjuangan kita semasa hidup lebih penting. Jadi, begitulah kunci kebebasan. Ambillah. Sekarang saya ceritakan sebuah kisah menarik di Rusia. Seorang pejabat pemerintah tiba di sebuah desa untuk memadamkan pemberontakan petani. Dia berpesan supaya tongkat diantarkan dan mengumpulkan semua petani ke dalam gudang. Dia pun masuk dan mengurung dirinya bersama mereka. Dia kemudian begitu menakuti mereka dengan teriakan dan ancamannya, sehingga mereka patuh dengan perintahnya. Para petani mulai saling memukul. Mereka terus memukul satu sama lain, sampai si petani yang paling bodoh di antara mereka menyadari dirinya dan berteriak, "Berhentilah saling memukul." Kembali ke akal sehat mereka, penduduk desa kemudian berhenti memukul. Pejabat yang melihatnya melarikan diri dari gudang. Saya akan menautkan sumber cerita ini dari buku Leo Tolstoy dalam deskripsi di bawah. Untuk waktu sekarang dan masa depan, ingat selalu, terpecah dan takluk adalah strategi andal yang digunakan oleh para elit untuk menahan budak mereka. Para elit sangat kecil jumlahnya dan tidak memiliki kapasitas untuk menindas setiap budak secara individual. Jadi lebih efisien bagi mereka untuk mempermainkan perbedaan untuk menyebabkan perpecahan di antara para budak dan mendorong mereka untuk saling memaksa, memukuli, dan membunuh satu sama lain. Kemudian pada saat yang tepat, para elit akan memberikan solusi untuk kekacauan yang mereka sebabkan secara diam-diam.
untuk melanjutkan cengkraman mereka pada budak mereka. Mereka adalah dua sisi dari mata yang sama. Ingatlah selalu ini. Kata Raja Yesus, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah Anda sebagai pelayan. Dan saya akan menambahkan, jika kita diperintahkan untuk melayani satu sama lain, tidakkah perbedaan kita akan dilunakkan oleh penghambaan kita dalam cinta satu sama lain? Bangun semua orang, ambil obat penawar ini. Saya harap ini membantu. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mampir. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi.